Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, qala rabbi shrah sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana hikmataka wa ansurna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, radina billahi rabba, wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-11, yaitu pertemuan setelah kita libur Natal dan Tahun Baru. Ya, mudah-mudahan di tahun yang baru ini semangat kita terus bertambah untuk menjadi yang terbaik di masa depan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di pertemuan 11 tentang dakwah, gitu ya. Dakwah di dalam Islam ya diambil dari kata da'a yad'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil, gitu ya. Misalnya ada kata semacam begini, anida, panggilan, gitu ya. Da'a fulanun ila fulanah, gitu. Memanggil atau mengundang si fulan kepada si fulan, atau addu'a ila syai'i, menyeru atau mendorong pada sesuatu dalam segi bahasa ya. Jadi kalau orang yang berdakwah disebut dai ya. Makanya orang yang berdakwah disebut dai, orang yang mengajak. Terus dalam segi bahasa istilah ya, dakwah Islamiyah itu adalah menolong eh mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk hidayah, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi dakwah itu mengajak atau mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi yang disebut dakwah perlu dipahami ada di sekalian ya, bahwa dakwah itu adalah mengajak orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang malas sholat menjadi rajin sholat, orang yang malas belajar menjadi rajin belajar, orang yang malas bekerja menjadi rajin bekerja. Gitu. Makanya orang yang mengajak itu disebut dai, ya. Terus pada kenyataannya Pak banyak misalnya di media sosial, di surat kabar dan sebagainya banyak orang yang katanya disebut mubalik atau dai, tapi dia itu banyak menghujat orang lain, banyak membuat provokasi supaya seseorang benci sama pemerintahan yang sah, menghujat agama orang lain, menghujat misalnya orang yang tidak seorganisasi dengan dia, organisasi lain itu bukannya dakwah, bukannya dai, itu orang pidato biasa, yang disebutnya orasi lah, orasi saja, pidato biasa. Karena kalau orang dai, ya itu punya tujuan. Ya, tujuannya adalah supaya mengajak orang itu agar ya orang itu berbuat baik, dari tidak baik menjadi baik, dari malas belajar menjadi rajin belajar, dari malas bekerja menjadi rajin bekerja. Nah itu, nah itu semacam itu. Jadi kalau misalnya ternyata banyak orang yang suka di panggung ya, ya ceramah, tabligh akbar, terus menghujat, itu bukan dai lagi, ya. Itu orang yang ya orasi biasa, ceramah biasa. Jadi tidak usah dihiraukan yang begitu, tidak ada kaitannya dengan dakwah. Ya. Kalau dakwah Islamiyah benar-benar mengajak orang lain itu dari tidak baik menjadi baik. Terus dakwah itu adalah merupakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Dakwah tidak selalu berkisar pada permasalahan agama seperti pengajian, kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan keagamaan lainnya. Paling tidak agama itu mempunyai dakwah itu ada tiga pola, ya. Yang pertama dakwah kultural. Dakwah Hmm. kultural itu adalah mute ya, ini Pak. Dakwah kultural itu adalah dakwah yang mendekatkan, ya, orang yang berdakwah mendekatkan orang yang diajak dakwah, gitu ya. Diajak untuk berbuat baik. Jadi suatu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitannya dengan doktrinasi yang formal antara Islam dan negara. Dakwah kultural itu merupakan dakwah yang mendekati objek dakwah atau mad'u, ya, dengan memperhatikan aspek sosial budaya yang berlaku di masyarakat seperti dakwah yang dikerjakan oleh para wali songo. Perhatikan, kalau dakwah yang begini seperti yang di Wali Songo itu telah diwarisi sama para kiai-kiai di pesantren salafiyah, ya, mengajak orang di sekelilingnya untuk rajin mengaji. Terus mereka, para kiai itu memberikan contoh tauladan dulu kepada masyarakat. Apa yang dia ceramahi atau apa yang dia mau mengajak orang. Misalnya, orang dia mengajak orang rajin sholat, maka dia harus rajin sholat terlebih dahulu. Gitu. Barulah diajak masyarakat. Dia mengajak masyarakat rajin ke majelis taklim, dia juga harus rajin ke majelis taklim. Terus begitu. Jadi harus memberikan contoh dan tauladan terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Biasanya kalau kiai-kiai yang mencontoh para nabi, para wali songo ini, ya karena para wali songo ini adalah dakwah yang persis dicontohkan oleh nabi gitu ya. Artinya mirip dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau biasanya orang yang semacam para wali songo ini dakwah dengan berbagai macam hal, bukan cuma berkaitan dengan agama. Misalnya ada, ya, di masyarakat kita gitu ya, yang apa istilahnya masih menggunakan adat istiadat acara nuju bulanan dulu dulu zaman para wali songo. Nah, itu rata-rata adat istiadat sebelumnya hadirnya para wali songo itu masih menggunakan benda atau alat, misalnya mandi dengan air kembang, menginjak telur gitu ya. Ya bagus, tidak apa-apa mandi dengan air kembang itu supaya wangi. Maksudnya wangi anaknya yang dikamil biar bisa, itu cuma sebenarnya simbol supaya anaknya itu menjadi penyejuk bata gitu ya, supaya ya yang ditebarkan adalah kewangian gitu. Nginjak telur itu maksudnya biar emaknya dalam melahirkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lalu oleh datangnya para wali songo ditambahkan, enggak dihilangkan, nginjak telurnya dan mandi kembangnya tidak dihilangkan karena tidak bertentangan dengan syariat. Karena tujuannya kan supaya wangi, wangi badan ibunya, wangi juga anaknya. Itu kan udah ada doa-doanya, cuman pakai bahasa ya daerah masing-masing gitu ya. Doa-doa yang baik-baik. Nah, oleh para wali songo dirubah. Ayo kalau kita nuju bulanan, ibaratnya bahasanya semacam begitu. Kalau nuju bulanan, eh, kita undang orang-orang di sekeliling kita, kita ajak ngaji bareng-bareng, baca Quran, zikir bareng-bareng, ya, terus bersodako sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan karunia seorang anak. Udah begitu, ya. Para wali songo itu sangat bijaksana dalam dakwanya sehingga banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, gitu. Jadi dakwah itu harus memang dengan harus bijaksana. Jangan menyalahkan tradisi yang sudah ada dan tidak melanggar syariat, kecuali tradisi yang melanggar syariat. Misalnya orang-orang itu dalam merayakan ulang tahun minum minuman, itu mah minum minuman keras gitu ya, maksudnya itu harus dilarang. Kalau demikian, kalau selama tidak melanggar syariat, tidak perlu mandi kembang, itu tidak melanggar syariat, cuma simbol kewangian. Jadi orang yang mandi maupun orang yang anak yang dikandungnya itu semuanya dalam keadaan wangi gitu ya, dan bisa memberikan kewangian kepada orang lain.
Terus lagi ada dakwah politik. Nah, dakwah politik ini dakwah yang dilakukan oleh pemerintah biasanya. Ya. Maksudnya apa? Mendakwakan ajaran Islam dijadikan ideologi negara atau paling tidak kewajiban pemerintah atau negara selalu diwarnai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, ya, melandasi kehidupan berpolitik berbangsa dan bernegara. Misalnya seperti Indonesia, kalau Indonesia hampir semuanya itu sudah melakukan apa istilahnya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah persis meniru model pemerintahan yang pernah dilakukan oleh Baginda Rasul, ya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diambil dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu diambil dari Piagam Madinah ketika Baginda Rasul itu memimpin kota Madinah. Terus kaitannya dengan Pancasila, nah di dalam Piagam Madinah itu di situ ada hak asasi manusia, bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu sesuai dengan ajaran agama. Nah, semuanya itu terkumpul di dalam Al-Quran sebenarnya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 juga semuanya merupakan isi Al-Quran. Kemudian, karena dulu para pendiri kita itu orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, ya, jadi bahasanya dimodif dengan bahasa yang majemuk, ya, tapi diambil inti dan poinnya saja. Ya, misalnya begini. Karena dulu kan pendiri negara Indonesia itu yang dari lintas agama semuanya pada hadir, ya. Nah, dari agama yang diakui di Indonesia. Terus dari tokoh nasional juga hadir, ya. Lintas budaya juga hadir. Artinya mempersiap badan panitia persiapan kemerdekaan itu bukan orang-orang bodoh, semuanya orang-orang pintar. Jadi dimodifikasi bahasa itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, kemudian nah, diperlihatkan tadi seperti itu, ya. Jadi pada dasarnya semua agama itu tidak suka dengan penjajahan. Nah, gitu artinya semuanya agama itu menerima, ya, para tokoh-tokoh agama. Nah, di dalam Pancasila juga, ya, ketuhanan yang Maha Esa, semuanya lintas agama semuanya punya Tuhan, ya. Tuhan yang dijadikan sesembahan. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab itu semua lintas agama senang dengan perikemanusiaan dan dengan peradaban, gitu ya, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang tinggi, semuanya, gitu ya. Terus persatuan Indonesia semuanya lintas agama senang terhadap persatuan. Ya, buktinya apa? Buktinya seluruh kerajaan yang ada di Nusantara semuanya membubarkan diri demi untuk membangun negara tercinta yaitu Indonesia. Yang di Kalimantan, yang di Medan, yang di Aceh, yang di Sumatera, ya, Padang dan lain sebagainya, semuanya bersatu padu membubarkan, ibaratnya membubarkan kerajaan menjadi negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu orang-orang hebat, gitu ya. Makanya agama itu dijadikan pedoman buat orang Indonesia, cuma memang dimodifikasi. Semuanya tadi saya sudah sampaikan, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun UUD 45 itu semuanya merupakan intisari dari isi Al-Quran. Dan agama-agama yang lain juga sama. Oh, keadilan mah di agama kami juga sama. Artinya mereka setuju, ya. Ketuhanan yang Maha Esa mereka setuju. Persatuan Indonesia setuju. Terus apalagi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dengan bijaksana, ya. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan semuanya juga setuju karena di agama mereka juga sama, senang dengan kebijaksanaan, senang dengan musyawarah. Orang Indonesia itu begitu, ya. Nah, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya agama, semuanya tokoh nasional maupun tokoh agama, semuanya setuju karena itu adalah merupakan kebaikan. Akhirnya berdirilah negara Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945
di Pegangsaan Timur jam 10 pagi. Gitu ya, diproklamirkan Indonesia menjadi negara merdeka gitu. Dan dengan dorongan itu semuanya berhasil. Itulah yang dimaksud dakwah. Nah, terus ya, selain itu, nah pemerintah sekarang itu dalam berdakwah ya, kalau mengajak ya artinya dalam dakwah Islam ya, ini karena kita belajar agama Islam, khusus agama Islam ya. Terus dalam beragama Islam dia para pemerintah mengajak selalu tidak boleh korupsi. Itu semuanya agama menerima ya. Terus juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Terus juga Maulid Isra Mi'raj. Terus apalagi itu Nuzulul Quran. Ya itu. Itu artinya dalam rangka mengajak dan menyesuaikan rakyatnya untuk dia memperingati waktu hari-hari dan waktu-waktu terpenting dalam yang pengumuman terpenting dalam keagamaan sehingga bisa mengambil hikmah untuk kemajuan bangsa dan negara gitu ya. Demikian hari-hari besar agama lainnya juga semuanya diperingati di Indonesia itu dengan diperlakukan dengan seadil-adilnya. Makanya agama Nasrani yaitu ada Natal ya. Terus agama Hindu ada Nyepi, Buddha saya juga tahu tuh ada semacam apa. Oh iya, kayak macam Cap Gome, apa namanya Imlek dan lain sebagainya gitu ya. Terus dakwah ekonomi, nah dakwah ekonomi ini yaitu dakwah dengan umat Islam berupaya mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses ekonomi guna peningkatan kesejahteraan umat Islam. Makanya nih adik-adik sekalian yang kuliah di Untara ini sangat harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ya Anda diberikan kesempatan untuk menjadi orang terbaik, calon-calon sarjana. Galilah ilmu agama, ilmu pengetahuan yang ada di Untara ini dengan sebagus-bagusnya untuk bekal hidup kita. Kemudian, kalau kita sudah lulus, ya, kita sudah bekerja, itu jangan cuma mandek, stagnan, cuma mandek di kerja saja. Berupaya kita menjadi orang yang terbaik, ya, buat umat ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, ya, kita ya minimal jadi punya perusahaan yang bisa memiliki karyawan gitu ya. Artinya apa? Orang yang punya perusahaan dan memiliki karyawan ini sangat strategis untuk berdakwah ya, mengajak orang lain menjadi lebih baik. Saya punya pengalaman dulu ya waktu saya kerja di kelurahan ada seorang tentara TNI yang punya usaha angkot sampai ratusan gitu ya. Terus karena beliau orang Islam dan karyawannya itu ya yang beragama Islam, maksudnya yang sopir-sopir yang melamar dia yang beragama Islam itu disuruh menjalankan syariat Islam sesuai dengan keyakinannya. Demikian pula kalau yang jadi supir angkotnya itu kebetulan beragamanya bukan Islam. Ya, ya, itu juga sama diperlakukan dengan baik supaya dia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, gitu. Sehingga dengan dia menjalankan agamanya, kata itu, kata ya si bos itu istilahnya dengan sebaik-baiknya, otomatis dia akan berperilaku baik selama dia membawa angkot, melayani penumpang dengan baik, akhlaknya dengan baik, karena di situ ada telepon nomor pengaduan gitu ya. Terus artinya dia juga akan bisa eh, kalau dia dapat uang, setornya juga baik dan digunakan untuk kebaikan yaitu membelanjakan nafkah buat keluarganya. Itu sampai berkembang, ya sampai berkembang dia menjadi perusahaan bis lah gitu ya, ya bis angkutan antar kota itu sampai berkembang itu. Nah, ya. Maksudnya begini ada sekalian, kalau kita sudah mampu dalam bidang ekonomi sudah mapan, nah semacam itulah kita contoh. Ya kalau ada tetangga kita yang membutuhkan pekerjaan, ajak sama-sama mengambil keuntungan. Nanti kalau dia malas sholat, kalau dia orang Islam, kita
ajarkan, kita ajak dia supaya rajin sholat. Itu lebih efektif. Kalau dia males, kita ajak dia supaya rajin bekerja, gitu ya. Kalau kalau misalnya dia beda agama, ya dia suruh menjalankan agamanya sesuai dengan diajarkan agamanya. Karena kita mengajak orang berbuat baik itu tidak salah. Itulah orang-orang yang mulia, gitu ya. Seperti misalnya nih ada nih ketua kelas misalnya, dia bekerja dengan baik, dia selama di kelas. Kalau kita buat persiapan kuliah offline, artinya menyiapkan spidol, absen, papan tulis dan lain istilahnya dan lain-lainnya ya. Nah, itu semuanya dipersiapkan, kelasnya dipersiapkan. Mereka kerjakan dengan ikhlas. Nah, itu contoh orang-orang yang berbuat baik. Namun demikian, kalau ada teman-temannya yang malas mengerjakan tugas, ajak supaya dia rajin mengerjakan tugas. Ingat tugas dia sebagai mahasiswa, ya harus berjuang terus belajar menjadi lebih baik. Terus kalau dia misalnya malas kuliah, tegur atau ajak dia supaya dia itu mau kuliah dengan baik. Karena apa? Manfaatnya kalau kuliah itu nanti setelah jadi sarjana baru terasa nikmat. Kalau sekarang berjuang capek, kalau masih berjuang tuh capek. Ya kadang-kadang kita kerja, kadang-kadang malamnya yang ngerjain tugas, semuanya begitu. Itu semuanya dialami oleh orang-orang yang sekolah ya. Seperti saya dulu, ya pernah yang ngalamin waktu itu kuliah berjarak sekitar 7 sampai 10 kilo lah kurang lebih jauhnya itu. Kalau naik mobil itu ya lumayan lama, hampir setengah jam naik angkot itu. Nah, terus pada saat kita lagi kehabisan uang ya, mau dari kampus jalan ke tempat, nah kebetulan saya tinggal di pesantren, ke pesantren saya itu jauh sekali. Nah, itu setengah jam. Waduh, jalan itu bisa 1 jam mungkin karena ya luar biasa gitu ya, perjuangan. Ya, jadi enggak semua orang yang berjuang itu namanya orang berjuang itu semuanya hampir tidak enak gitu ya. Tapi nanti nikmatnya akan terasa nikmat setelah kita selesai. Begitu kita lulus jadi sarjana, kita akan bahagia. Ya, satu nanti kita di tempat kerja kita naik jabatannya. Kalau naik jabatannya pasti naik gajinya, dan tunjangannya dan lain sebagainya, gitu ya. Tuh. Nah, makanya dari sekalian nanti Anda kalau sudah lulus, jangan cuma mandek jadi karyawan, Anda harus jadi yang punya perusahaan, ya, harus jadi bosnya gitu. Supaya apa? Supaya Anda bisa dakwah secara Islam, mengajak orang lain kepada perbuatan baik itu lebih efektif. Nah, kalau dia memang orang Islam, ajarkan cara jual beli yang jujur, yang bagus, yang sopan sesuai dengan ajaran Islam, ya yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau dia dagang pesanan harus jujur, ya online dagang online misalnya. Atau kalau dia belum berzakat, ajak dia supaya berzakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Itulah dakwah, ya 3 macam pola dakwah: dakwah dengan politik, dakwah dengan ekonomi, dan dakwah secara kultural. Ya. Terus konsep dakwah itu ada konsep taklim, tazkir dan taswir. Taklim itu artinya belajar. Seperti kita nih sedang belajar begini, itu namanya taklim. Konsep dakwah dengan taklim. Pada saat misalnya kita belajar, ini sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Saya belajar, Anda belajar, gitu belajarnya. Kadang-kadang saya suka memperhatikan yaitu semacam ketua kelas gitu ya. Ketua kelas kok rajin rajin benar mengerjakan segala sesuatunya ikhlas. Kalau kita kuliah online, dia selalu menyiapkan semuanya apa yang dibutuhkan untuk dosen dan persiapan kuliah teman-teman pada saat itu kuliah absen online, absen manual, terus juga spidol, penghapus dan lain sebagainya. Dan dia 2 hari sebelumnya sudah menanyakan Pak besok kuliah online apa offline gitu. Nah itu sangat peduli. Makanya tua kelas itu ya termasuk pahalanya besar. Ya ditambah harus ngingetin juga temannya yang malas ya. Nah itu tuh. Ya saya belajar dari melihat anak mahasiswa saya ternyata hebat-hebat ya istilahnya gitu. Mengerjakan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Mengerjakan tugas juga mengerjakan semuanya. Begitu ya. Nah, sama-sama kita belajar.
Bukan berarti saya jadi dosen itu udah baik, benar belum? Sama-sama kita belajar, itu ya. Anda belajar, mungkin apa yang saya sampaikan itu baik buat Anda pakai. Kalau bertentangan jangan, gitu ya. Ya, itu sama-sama kita belajar sama-sama. Yang kedua, tazkir dengan cara berzikir. Ya, kalau orang Islam kita ajak dengan berzikirnya dengan zikir ini dulu apa namanya dengan kata-kata dengan lisan atau dengan zikir mengingatkan. Ya, mengingatkan saja misalnya gini ya, ada zikir dengan lisan, ya, ada juga zikir yang mengingatkan pada intinya, misalnya mengingatkan teman. Ada teman kita yang belum mengerjakan tugas, ayo kerjakan tugas. Dikit lagi mau UAS gitu biar dapat nilai bagus gitu. Boleh ya. Tujuannya untuk memperbaiki dan dan mengingatkan gitu ya pada orang yang lupa gitu ya. Barangkali ada teman-teman kita yang lupa mengerjakan tugas atau kuliahnya kurang rajin, nah kita ingatkan gitu. Itu namanya tazkir. Kalau secara aslinya zikir itu yaitu mengucapkan lafaz-lafaz Allah, la ilaha illallah, salawat dan lain sebagainya. Tapi makna terdalamnya itu kan zikir dengan lisan, yaitu mengajak orang lain, mengingatkan orang lain agar dia kembali kepada tungkas fungsinya sesuai sesuai ya kalau dia jadi mahasiswa dia harus rajin belajar dan mengerjakan tugas, rajin kuliahnya gitu dan lain sebagainya. Ada lagi taswir. Taswir itu dengan gambaran agar agar merubah pola pikir seseorang. Tujuannya untuk membangkitkan pemahaman untuk selalu melalui penggambaran dan penjelasan. Misalnya di kampus kita ingin kampus kita kelihatannya rapi, sehat gitu ya. Makanya ada himbauan melalui gambar ya atau tulisan ya yang ditaruh di tembok area dilarang merokok gitu, bebas asap rokok gitu. Nah, itu bagus. Kampus itu sudah mengingatkan kita supaya jangan merokok sembarangan karena itu tempat pendidikan, bukan tempat untuk merokok. Ada lagi, misalnya kampus kita biar bersih, terjaga kebersihannya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu juga dengan gambaran ya, atau digambarkan orang dan lain sebagainya. Banyak ya tentang ini. Nah, dakwah itu diwajibkan tersebut berorientasi pada beberapa tujuan, yaitu membangun masyarakat Islam, sebab mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Dakwah melakukan perbaikan pada masyarakat, ya yang terkena musibah atau penyimpangan dan berbagai kemungkaran lainnya. Dakwah itu memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang telah berpegang pada kebenaran. Terus ya, kalau yang sudah benar kita pupuk dan kita jaga. Kalau yang masih belum benar kita perbaiki. Kalau dia melanggar aturan agama, dia harus dikembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, ini dalil-dalilnya dari sekalian tentang dakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah olehmu mereka itu ke jalan yang Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah itu apa? Dengan bijaksana. Lihat kondisinya secara proporsional orang ini, orang punya ilmu apa orang biasa. Kalau di kampung banyak kan orang biasa, kita tegur dengan bahasa orang kampung itu sendiri dengan bijaksana, jangan membuat mereka tersinggung. Nah, Bapak, sekiranya perbuatan ini dilarang oleh agama, lebih bagus Bapak mengikuti ajaran agama yang semacam ini. Itulah dengan bahasa yang bijaksana lah, supaya jangan membuat mereka tersinggung, tapi bisa menarik mereka untuk berbuat baik. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau mereka itu bertentangan dengan ajaran agama, bantahlah mereka dengan bantahan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak tersinggung dan menarik untuk diajak baik, dia akan berterima kasih. Yang kedua, ayat surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada yang menjadi umat yang menyeru, yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, ya, mencegah kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang itulah
yang orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, orang-orang itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, kalau kita ya mengajak orang lain kepada kebaikan berhasil, itu orang beruntung. Jadi dakwah itu bukan tugas ustadz, itu bukan tugas kiai. Semuanya kita punya kewajiban untuk dakwah, mengajak orang lain dari tidak baik menjadi baik. Selanjutnya dari sekalian, ya, penjebaran tentang dakwah. Nah, karakter dakwah itu ada dakwah robbaniyah, ya, robbaniyah karakternya bersumber dari wahyu Allah Al-Quran, ya. Wasatiyah, ya, karakteristiknya di tengah-tengah atau seimbang, ya, istilahnya tidak lembek dan tidak keras, sedang, pertengahan. Ijabiyah, positif dalam memandang alam alam semesta, manusia dan kehidupan. Jadi harus ya proporsional lah. Wakilnya realitas dalam memperlakukan individu dan masyarakat. Akhlakiyah harus banyak nilai-nilai kebenaran, akhlaknya harus mulia. Ya, baik tujuannya, baik dalam sarana maupun tujuan. Sumulia utuh menyeluruh dalam ajaran atau manhajnya. Alamiah bersifat mendunia, ya. Jadi dakwah itu bukan cuma sekedar untuk wilayah kita saja, tapi tujuannya untuk mendunia. Surya berpijak pada prinsip musyawarah dan menentukan segala sesuatu. Jihadiyah terus memerangi siapa yang berani menghalang-halangi dakwah. Itu maksudnya kalau misalnya kayak macam zaman Belanda, jangan sampai disalah artikan nih ya. Jihad dia itu maksudnya kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dihalang-halangi seperti Belanda dulu menghalang-halangi orang kita untuk jadi pinter, ya itu penjajahan namanya, harus dilawan. Salafiyah artinya mengikuti atau menjaga orisinalitas pemahaman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, gitu ya, dengan sebagus-bagusnya. Nah, terus keberhasilan dakwah pada umumnya, faktor-faktor berhasilnya dakwah dengan pemahaman yang mendalam. Jadi seorang dai itu harus ilmunya harus luas supaya tidak seperti katak di dalam tempurung, gitu ya. Keimanannya harus kuat karena di dalam dakwah itu banyak cobaan, makanya imannya harus kuat. Kecintaan kepada kebenarannya harus kukuh, kepada Allah dan Rasulnya harus kukuh kuat sama, ya. Kesadaran pun sempurna. Itu artinya dia benar-benar menyadari bahwa dakwah itu tidak ringan, itu berat, dan dia harus membekali ilmunya dengan sebagus-bagusnya, mempersiapkan mentalnya, ilmunya dan lain sebagainya. Nah, kerjanya kontinu, dakwah itu terus-menerus. Karena kalau tidak mempan sekali, harus dua kali dan seterusnya sampai berhasil. Itu ya, orang-orang yang hebat tuh. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri, harta, dan mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Tuh, jadi kalau orang-orang yang berdakwah dengan bagus, maka Allah akan memberikan ganjarannya berupa surga. Itu. Sarana dakwah banyak sekali ada di sekalian ya, yaitu di sini ya, jenis-jenis media dakwah, ya. Ada yang ada yang dengan, ya, sekarang mah zaman modern ya, dengan media audio gitu ya, atau dengan tip dan lain sebagainya, dengan internet visual, dengan gambar, ya, atau film, majalah, surat kabar, ya, poster, plakat tadi sudah di buku, sudah melalui buku, internet, SMS, ya banyaklah baru saya sekarang mah ya. Media audio visual atau dengan sinema, dengan nyanyi boleh, dengan membuat film boleh, seperti ya istilahnya rahasia ilahi umpamanya begitu ya. Ada film Hidayah dan lain sebagainya, itu dibuat film tapi itu dakwah juga, ya. Jadi kita harus berpikiran luas kalau orang-orang yang dakwah itu jangan membatasi, ya, oh musik haram, tidak. Musik itu asal hukumnya mubah. Kalau digunakan untuk kebaikan maka dia jadi sunnah. Ya seperti contohlah banyaklah lagu-lagu religi yang mengajak orang berbuat baik. Contohnya misalnya seperti lagu dangdut tuh Pak Haji Roma Irama suka mengajak manusia supaya memuliakan orang tuanya, ya, keramat judulnya. Itu ayat Quran sebenarnya, ya, supaya memuliakan orang tua, ya, menghormati orang tua dengan judulnya keramat, itu dakwah juga dengan
musik. Nah, selanjutnya ada sekalian, ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Soal-soal dikerjakan ya di pertemuan 12. Nanti tugasnya setelah ini kerjakan sesuai dengan apanya ya. Silakan bagi mau yang bertanya, masih ada waktu 3 menit lagi. Sekalian saya absen, izin stop share biar kelihatan semuanya yang masuk siapa. Abi Wijaya Andri Pebi tadi sudah izin nah, kerja ya. Ada lagi nih, cuman berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua orang yang hadir ya. Jadi Abi ada nggak? Bi, Abi Wijaya nggak ada ya? Oh berarti cuma Ada Pak, ada Pak. Hadir Pak, hadir. oh nggak ya. Ya. Terus tolong ini Agung ya, tolong nanti di absennya yang di itu yang online ya. Tolong diisi Agung. Ketua kelasnya Agung ya? Bu Doli, Pak. Oh, Bu Doli. Mana Bu Dolinya mana? Oh ya, Bu Doli ya. Tolong ya di itu ya absennya. Ah, diisi. Terus nanti kerjakan tugas. Nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan kalau saya nggak ada halangan kendaraan, ini saya ada halangan kendaraan, jadi saya tidak bisa hadir untuk kuliah offline pada minggu-minggu ini ya. Karena ada nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan kalau kendaraannya ada saya kuliah offline insya Allah gitu ya. Izin adik sekalian karena waktu tinggal sedikit lagi saya izin live ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.